Kembali lagi bersama gue Andri Boya. Terima kasih yang udah subscribe di YouTube saya. Sekarang kita membuat potongan taper fade, tapi di bagian sampingnya tidak akan dipotong atau hanya dipotong sedikit saja ya. Jadi kita bikin gradasinya fokus di area nep atau di area belakang ya, brother. Nah, untuk kita lihat modelnya ini, modelnya. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sekarang mau dipotong gimana? Di taper fade, jadi belakangnya aja, sampingnya. Berarti taper fade-nya di area belakangnya aja ya. Jadi atas sampingnya jangan terlalu tipis ya. Dan untuk atasnya tidak akan dipotong. Ya, gitu. Ngomong-ngomong, di rumah suka pakai produk apa? Nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai, berarti lebih ke natural. Ya. Untuk keramas, pola keramas gimana? Paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Lebih baik, bagusnya pola keramas itu 2 hari sekali ya. Oh. Dan kalau bisa harus pakai kondisioner. Tapi setelah sampo baru kita pakai kondisioner. Untuk ini kan udah ada ubannya Ya. Ini apakah turunan atau maaf ya, penyakit? Enggak, turunan. Turunan ya. Berarti ya. Oke. Jadi ini udah mulai dari kecil. Dari SMP ya, pasti SMP. Tapi sekarang udah menjadi passion lah. Kalau uban zaman sekarang itu udah gak menjadi halangan untuk berusaha menjadi keren ya. Jadi kita bisa langsung mulai. Ya, siap, bisa. Siap. Kita pasangkan dulu keep ya. Keep Nick Vapor atau tisu leher. Baru setelah tisu leher kita buat tutup atau pakai keep. Ini. Setelah itu lanjut rambut harus disemprot dulu karena mau proses parting. Kita basahkan seperti menyemprot burung ya, tapi semprotnya bukan semprotan burung karena dia itu benar-benar ngeblur ya atau ngembun untuk bagian semprotannya. Kalau semprotan burung itu airnya itu pada besar-besar, nah itu baru semprotan burung. Oke, karena si unyeng-unyengnya itu di area samping, kita harus mengikuti posisi putaran unyeng-unyeng atau usur-usur ya, seperti ini. Jadi jangan pernah dilawan kalau ada usur-usur seperti ini. Kita mengikuti alurnya si unyeng-unyeng ketika partingnya. Kalau untuk rambut panjang ditutup juga bisa karena ini rambutnya pendek, jadi kita ngikut si putaran unyeng-unyengnya ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini sebelah kanan. Nah di sini ini itu muter ke area kanan. Kita ikuti ini. Kenapa harus diikuti? Karena kalau di bagian belakang kita bikin pola ke atas, dan dia akan otomatis cedrak atau mengangkat ke atas ya. Makanya kita harus mengikuti naturalnya unyeng-unyeng. Setelah merasa udah cukup parting, kita cross check ke area depan. Jepit. Kita cross check apakah udah balance kiri kanan. Sudah. Kebetulan customer ini si rambutnya itu posisinya jadi di depan itu ada rambut ya, atau kelebihan rambut. Jepit lagi biar tidak keluar. Kita pakai guard nomor 3. Sini polanya jangan terlalu atas karena dia tidak mau terlalu atas. Ini ketipisannya hanya di nomor 3 ya, terakhir.
Karena dibikin gradasinya itu atau dibikin taper padnya itu di area belakang, di area nep. Sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 3A. Kelas 3 Ya, ambil jurusan IPA. IPA. Ya. Lanjut kuliah berarti. Insya Allah. Kuliah di mana? Pengennya sih di Jogja. Jogja. Ya, Ngambil jurusan teknik sipil insya Allah. fakultas apa Jogjanya? Universitas apa? Ya. Di UNY. Oh, UNY. UNY apa? UN. UNY. Ya, Ada UN-nya, terus ada UMY. UMY ya. Ya, Plan nomor 3 lanjut pakai 1,5 di area belakang. Gini. Jadi bikin polanya itu melingkar ke arah bawah. Oke, 1,5 di open ya. Kalau untuk persamaannya itu dia sama dengan 2 di close. Untuk ubannya ini ya merasa risih atau enggak pede? awal-awal sih ya kayak gitu. Kayak Pas gitu ya, awal-awal pasti mah kayak gitu. Soalnya umur kan masih ya, benar-benar masih muda. ya. Terus belum tua juga, karena Iya. kan identik kalau uban itu di umur yang udah tua ya. Tua, ya. Tapi ini kan turunannya. Iya, turunan Ibu atau bapak? bapak. Bapak. Biasanya kalau ubanan kayak seperti ini ada yang faktor turunan dan ada yang faktor salah pakai atau keseringan pakai minyak rambut, tidak teratur. Nah, makanya jadi uban. Ini nggak pernah di pikok hitam atau coklat, nggak pernah ya? Nggak pernah, belum pernah nyoba. Berarti tampil apa adanya Iya, ya? Zaman sekarang yang penting banyak uang. iya. Modal Makanya PDA. kuliah itu harus benar-benar jangan dibuat main-main. Iya, siap. Kita lanjut buat baseline atau titik tertipisnya si potongan ini. Nah, kita buat pola melingkar ke bawah gini ya, tapi jangan benar-benar tajam banget, hanya mengikuti area si pundaknya dia. Setelah itu untuk bagian bawahnya kita habiskan pakai trimmer. Kita habiskan pakai trimmer. Setelah pakai trimmer, kita langsung pakai shaper. Nah, untuk potongan seperti ini sekarang benar-benar lagi booming di tahun 2023. Mungkin di tahun 2024 itu benar-benar booming-boomingnya kalau potongan ini taper kayak gini. Ini diperpadukan kalau taper seperti ini di potongan Korean style. Kita menggunakan dari atas ke bawah ya. Oke, ini kita lanjut menggunakan no open ya. Di sini jangan terlalu tinggi, bikin midline nya. Nah, untuk di area sini ada yang menusuk ke dalam area tulang kepalanya. Nah, ini di sini biasanya susah untuk menghilangkan garisnya, garis bekas no open ini. Jadi pakai nomor 1 di close. Untuk keluarga berapa saudara? 3 bersaudara. Paling besar. Paling kecil bungsu. Oh, bontot ya. Ya, Kakak udah pada nikah atau udah berkeluarga? yang ke satu mah udah, yang kedua belum? Belum. Cewek apa cowok? Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Ya,
Lanjut pakai setengah di close untuk menghilangkan garis satu close maksudnya dan no open. Pakai setengah. Di sini jangan terlalu menekan ke area dalamnya, kita fokus hanya ke garisnya saja ya. Jangan ke atasan juga, kalau ke atasan dia akan menimbulkan garis lagi. Ketika kalau mau di atas ke atasin, tuasnya turunkan. Lanjut lagi kita pakai satu di oven ya, untuk menyambungkan antara tadi buka satu setengah di open dan satu close. Di sini agak tebal ya, karena si tulang kepala customer ini dia itu menuju ke area dalam. Untuk cara menghilangkan, kalau sudah tidak dapat pakai clipper, kita pakai gunting thinning atau gunting penipis. Oke, difokus di yang tebalnya, jangan sampai si sisirnya dan guntingnya itu diam di tempat, nanti bisa jebol. Setelah udah satu oven, rotaikan tuasnya pakai satu middle. Ini kan masih ada garis kecil, kita hilangkan dengan satu middle. Si garis-garis kecil ini kita hilangkan dengan gunting thinning ya. Kita harus maju ke area atas, tapi jangan menusuk kayak gini, tapi lurus ya, seperti ini, biar tidak akan termakan yang lain ya, atau tidak jebol. Potongan taper fade ini sekarang lagi banyak diminati karena punya ciri khas tersendiri ya. Untuk di bagian belakang telinga atau outline-nya itu benar-benar tegas. Makanya banyak orang yang suka potongan taper fade, karena bikin taper fade itu tidak gampang, lebih susah taper fade daripada buat potongan fade. Karena kalau tidak terpotong di area sini atau enggak sama, dia itu akan terlihat di area belakang telinga. Makanya kalau untuk finishing kita pakai gunting blending. Kalau pakai gunting blending, setebal apapun dia akan secara otomatis menipiskan sendiri. Kalau pakai clipper dia susah untuk menipiskan karena sudah tidak terjangkau dengan clipper. Baru pakai gunting thinning. Ini sudah sedikit balance. Oke, kita hilangkan yang garis bekas 0 trimmer tadi ya. Oke, 0 di close. Sini atur tuasnya pakai ujung blade ya. Ini kita pelan-pelan, jangan buru-buru. Nih, kalau untuk tips buat kalian, kalau ada yang kulit kepala itu susah dibuat gradasinya ketika jangka kecil atau untuk menghilangkan bekas trimmer, kita tarik. Nih, tarik bisa dari atas seperti ini, bisa dari bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi jangan terlalu menekan. Apalagi ketika kita nyukur orang yang ada lemak di area sini, kita harus benar-benar ditarik ya. Karena beda orang itu bakal beda kulit kepalanya. Untuk si uban ini ya, pernah coba untuk menghilangkan atau dikasih obat? Pernah sih ya, waktu itu beli minyak kemiri gitu. Oh, minyak ya. kemiri ya. Terus Tapi nggak ada perubahan gitu, jadi ya udah aja. susah ya. Kalau untuk gen itu susah untuk dihilangkan ya. hilangkan karena gen lebih faktor keturunan kan. Kalau untuk bukan gen itu masih bisa diperbaiki atau bisa diobati.
Oke, kita lanjut pakai 1,5 di oven untuk menghilangkan di sini agak tebal ya, tapi hanya di bagian shade atau outline-nya ini di sini ya, sedikit, jangan sampai ke atasan. Ini. Kita buat outline. Untuk outline taper seperti ini, dia itu lurus ya, jangan mengikuti posisi dia pertumbuhan area rambut, tapi lurus seperti ini. Nah ya, kebetulan dia itu berbentuk segitiga ya, si kepala customer ini atau tulang kepalanya, jadi kita harus lurus, jangan mengikuti pertumbuhan rambutnya. Ini nah, untuk di area jambang atau tempel, dia itu harus mempunyai ciri khas atau lebih runcing ya. Ini. Nah, seperti ini. Oke, brother, udah selesai ini semuanya. Jadi kita tinggal detail-detailnya yang masih tebal di area guideline ya. Ini karena bagian atasnya dia tidak mau dipotong ya. Kita pakai gunting blending. Kita ambil yang masih tebal. Nah, seperti ini. Itu area depan. Nah, seperti ini. Lihat ke belakang. Nah, ini area belakang masih ada sedikit. Untuk mengontrol atau melihat hasil gradasi itu lebih baik di kaca cermin ya, daripada dengan kasat mata. Karena kaca cermin itu bisa memperbedakan ada yang bagus dan ada yang kurang bagus ya, atau ada yang kurang lah. Nah, seperti ini kita lihatkan. Rasa udah cukup, kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, ini kan masih tebal nih, kita hilangkan dengan gunting thinning. Nah, seperti ini kita ambil yang benar-benar tebal, apalagi rambut dia itu tebal ya. Sini di depan ambil tebal. Oke, karena udah selesai, kita lihatkan ke si customernya untuk bagian belakang. Kita kasih kaca atau cermin untuk area belakang. Apakah udah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Sip, Karena udah. cukup ya. Jadi posisi rambut bagian atasnya mau tetap natural seperti ini. Ya, Berarti apakah suka styling ke area belakang juga? ke kanan, Pak. Kadang-kadang. Ya. Berarti lebih kebanyakannya jatuh ya ke Ya. depan. Oke. Berarti nggak ada yang kurang, udah cukup. Nggak ada, udah cukup.